Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Senin Legi ya, tiba loro ya. Teman-teman Senin Legi ya, tiba loro ya apa ya? Tiba terus loro apa ya apa ya. Artinya gini ya. Tiba loro ini ya, orang yang lahir Senin Legi itu punya potensi ya jatuh gitu loh ya. Loro ini kan ya macam-macam ya, macam-macam loro pikire ya, loro dompete, wis macam-macam pokoknya. Nah, karena seringnya orang yang lahir Senin Legi ini mengalami berbagai masalah di dalam kehidupannya, maka di dalam primbon ditulis tiba loro ya. Itu orang yang Senin Legi yang zaman dahulu gitu loh ya. Zaman dahulu ya, sebelum primbon dibuat ya, itu menggunakan ilmu titen, dititeni. Nanti weton sing banyak masalah ya. Nah, ketemulah dengan Senin Legi, maka ditulis tiba loro. Harapannya bukan untuk menakut-nakuti Anda ya, tapi harapan dari primbon itu supaya jadi pelajaran ya. Supaya jadi suri tauladan, supaya teman-teman Senin Legi ini bisa mengantisipasi gitu loh ya, bisa mencegah ya untuk tidak tiba loro. Nah gitu loh ya, intinya di situ ya. Inti dari sebuah primbon itu maksudnya supaya ketika itu jelek tidak terjadi pada diri Anda, tapi ketika itu baik Anda bisa berusaha untuk mengusahakan, mengupayakan. Jadi intinya di situ. Lah, Senin Legi ini tiba loro. Nah, teman-teman Senin Legi ya, ketika saat ini Anda jatuh ya, entah jatuh ekonominya atau jatuh sakit, itu bisa jadi pelajaran ya. Itu bisa jadi pelajaran yang Anda harus waspadai gitu loh ya. Yang Anda harus pelajari, evaluasi supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Dan bagi teman-teman Senin Legi yang belum loro ya, Anda harus hati-hati ya. Ya, yang paling standar itu kan jaga pola makan, jaga istirahat, jaga pikiran. Jadi adanya keseimbangan antara lahir dan batin. Itu yang paling penting. Lahirnya apa yo kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Batinnya apa kaitannya hubungan Anda, hubungan personal Anda dengan Tuhan. Ya, ketika dua hal ini bisa Anda terapkan, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda, maka saya yakin tiba loro akan bisa ditekan ya, diminimalisir gitu loh ya. Contoh misalkan teman-teman Senin Legi usahane bangkrut, nah itu kan sebuah pelajaran gitu loh. Itu kan tiba loro gitu loh. Apa yang Anda dapatkan dari tiba loro tadi? Usahamu bangkrut itu loh, pelajaran apa yang bisa kamu petik supaya ke depan tidak bangkrut lagi. Lah itu maksud dari primbon ini seperti itu ya. Lah bagi yang belum terjadi, kamu harus hati-hati supaya tiba loro tidak menimpa dirimu. Artinya Anda harus eling dan waspada. Bukan eling kita mengingat saja ya, bukan waspada kita pakai radar ya, bukan ya. Eling waspada di sini adalah meningkatkan hubungan Anda dengan Tuhan melalui jalan spiritual, yo ibadah, yo tirakat. Itu yang harus Anda praktekkan ya. Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Jadi tiba loro itu ya gak enak teman-teman ya. Wis tiba loro. Ya kan kebanyakan tiba loro itu kan ya menderita gitu ya. Dari kata-katanya saja sudah kita merasa energinya negatif ya. Tiba loro. Tapi tetap sama leluhur kita ditulis dalam primbon tiba loro, tiba pati, tiba lungguh dan sebagainya. Samanya misalnya kamu tiba dunyo ya, tiba lungguh misalkan, penuh dengan kejayaan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kekayaan. Tapi kalau Anda malas, ya tidak akan bisa Anda dapatkan. Ya, jadi walaupun di dalam primbonnya itu negatif, ya, tapi kalau kelakuan Anda positif, ya akan sebaliknya.
Tapi kalau primbonnya negatif, kelakuan Anda negatif akan terjadi. Ya. Primbonnya positif, kamu tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan pernah terwujud. Nah itulah, jadi ketika kita melihat sebuah primbon, entah itu di media sosial, entah itu secara langsung, ya, mindset yang perlu kita bangun itu seperti itu. Apa manfaat dari primbon tipe loro bagi teman-teman Senin Legi? Manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya wah tidak cocok itu dengan weton saya. Biasanya ngono le, kalau misalnya dibahas yang negatif itu seperti itu. Tapi ketika yang dibahas yang positif, wah ini resonan, cocok. Ya, kan seperti itu. Itu cara melihat primbon yang salah. Ya, jadi ingat ya, primbon itu bukan kehidupanmu, tapi primbon adalah kehidupan leluhurmu, orang zaman dahulu. Ya, kondisi alamnya itu loh sudah beda. Dhisik zamane Majapahit, ya, zamane Arya Kamandanu, misalnya. Ya. Sekarang ini zamane Pak Prabowo, lo kan sudah beda tau. Kalau zaman dahulu mungkin pajak ya 0,0%. Ya. Tapi sekarang sudah 12% gitu. Loh itu loh, kan sudah beda. Dulu masyarakatnya sedikit ya. Sekarang masyarakatnya sudah jauh banyak. Dulu persaingannya tidak ada, sekarang persaingannya sangat luar biasa. Dulu dijajah bangsa asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Lah gitu loh. Ya. Jadi kita harus bisa berpikir ke depan ya. Kita harus bisa berpikir ke depan kaitannya dengan tipe loro. Apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu tahu bahwasanya primbonmu Senin Legi itu adalah tipe loro? Jangan sampai terjadi. Ya, pesan dari primbon itu jangan sampai kamu tipe loro. Nah, supaya kamu tidak tipe loro, Anda analisa perjalanan hidupmu ini loh, Anda analisa. Karena setiap Senin Legi yang satu dengan yang lain ya pasti beda. Kamu di Nganjuk, saya di Jember. Kamu di Papua, saya di Ngawi, ya sudah jelas beda gitu. Lingkungan berbeda. Ya, karakter juga bisa terpengaruh. Pendidikan berbeda juga bisa berpengaruh. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi kita. Ya, tapi yang paling penting adalah eling dan waspada. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan, ditambahi dengan tirakat, maka kewaspadaan tipe loro ya akan bisa diminimalisir. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan ya nanti tulis saja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.